COVID-19 ini. Sebetulnya saya memang, kebetulan bidang saya endokrin, saya lupa kotak sini sejak dirinya kapan ya, tapi bahkan akhir 90-an atau mungkin awal tahun 2000-an itu, saya beberapa kali sih memberikan waktu itu sharing ataupun tapi lebih banyak mengenai dasar-dasarnya sindrom Down, karena memang bidang saya khusus itu adalah memang masalah endokrin, hormon, dan genetik, dan sampai saat ini masih banyak sih pasien saya. Dan kalau toh di RSCM itu yang pertama sekali itu dikonsultasikan biasanya memang kita ke endokrin. Tapi tentu tidak kita bahas masalah sindrom Down dan sini. Yang kita bahas adalah masalah COVID-nya ini. Ya. Nah, bagaimana sebetulnya masalah anak sindrom Down kalau kita kaitkan dengan COVID ini ya? Nah, kita sekalian saya mau sharing ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami minggu ini berduka. Jadi teman kami dokter anak di Makassar, ketua IDAI 2 periode sebelumnya, ahli infeksi tropik, ini baru meninggal Jumat kemarin. Dan tadi pagi, ya boleh dikata subuh, itu dokter muda kita, jadi anggota muda IDAI juga meninggal karena COVID di Surabaya. Jadi COVID ini tidak mengenal umur, tidak mengenal siapa saja, apa saja latar belakang sosialnya, apalagi kalau ketika ada latar belakang penyakitnya. Kita tidak tahu kadang-kadang apakah kita punya latar belakang penyakit. Ini yang paling susah kalau kita menganggap diri kita sehat. Apalagi kalau kita sudah tahu bahwa kita atau anak kita ini mempunyai komorbid, jadi istilahnya penyakit penyerta. Ada COVID-nya, ada penyakit penyertanya. Atau ada penyakit penyerta awalnya tetap ada, disertai dengan COVID. Nah, kalau kita lihat COVID ini dari awal sekali itu, Desember sampai sekarang itu udah jutaan ya. Tetapi ini kalau kita lihat warnanya tidak sama di seluruh dunia. Kenapa? Karena ada ketidaksamarataan. Inequality dalam pemeriksaan dan waktunya tidak sama. Jadi kita tahu kalau COVID di Indonesia ini mungkin baru ada, mulai kita tahu betul-betul ada kasusnya banyak mulai April. Padahal kasus pertama ada Maret. Yang sebelumnya diduga juga sudah ada. Tapi kita tahulah ceritanya bagaimana, kenapa bisa sampai seperti ini. Saya rasa sudah cukup jelas kenapa memang dulu pemeriksaan lama dan lain-lain. Jadi memang kita agak terlambat mengetahui dan juga tata laksananya. Nah, kalau kita lihat kenapa COVID ini cepat sekali menyebarnya, manusia itu bergerak terlalu cepat. Mudik dia tiap hari, pada saat itu ada. Dan hari ini dibuka semuanya sudah. Hanya satu provinsi yang betul-betul masih menutup sebetulnya, mungkin Papua. Yang lain itu bebas, jalan siapa saja. Tinggal kita cari suratnya saja, orang bisa kemana-mana, gampang sekali. Baik dalam negeri maupun luar negeri. Hanya kita sebagai orang Indonesia, kita dipersulit memang. Kalau pergi ke negara-negara lain sekarang tidak segampang itu kita sebagai orang Indonesia. Jadi dalam satu segi, kita di lockdown seluruh dunia nantinya. Kenapa? Karena memang kita dianggap negara yang tidak bisa mengatasi COVID dibanding negara-negara lain. Ya, nantinya bisa takut seperti itu. Nah, kalau kita lihat pada saat 6 Juli ini masih meningkat terus dia kita lihat. Ya, dan yang kematian ini juga ya tergantung apakah memang cepat kita periksa, tapi kematian ini tetap masih ada terus. Nah, bagaimana COVID di Indonesia? COVID di Indonesia awalnya ada 2 Maret. Ya, kasus penularan komunitas pertama diduga 10 Maret, kapasitas testing kita itu masih rendah dibanding dengan negara-negara lain. Kalau nggak salah hari ini mungkin, saya lupa, pastinya mungkin hampir 60.000 ya, sekarang sudah kasusnya. Nah, bagaimana testing kita dibanding dengan negara-negara lain? Jadi kalau kita lihat di sini, kita jauh itu di bawah Singapura, jauh di bawah Korea Selatan, jauh di bawah Thailand, Malaysia, Pakistan, bahkan India. Nah, jadi jumlah kita yang kita periksa itu kalau toh ada pengumumannya di TV, itu masih di bawah negara-negara lain. Jadi, jangan kaget bahwa setiap waktunya akan meningkat ketika kita tambah jumlah pemeriksaan, itulah yang realnya.
Dan ini yang tidak disadarin oleh masyarakat yang kita lihat di luar juga. Yang menganggap bahwa ini udah selesai. Jauh dari selesai sebetulnya. Nah, kalau kita lihat angka kematian kita ini, kalau di Asia Tenggara itu angka kematiannya itu sekitar 2,7%. Kita angka kematian kita 5%. Maksud salah satu yang, dan bahkan dibanding angka kematian dunia kita paling tinggi. Lebih tinggi angka kematian COVID kita. Nah, ini kan kalau saya rasa ada yang mengatakan, wah kalau ini dikasih tahu katanya menakut-nakutin. Ya, kami kan ahlinya, kita yang tahu, kita memberitahu, bukan menakut-nakutin. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa tidak ada lagi. Tidak, memang masih ada. COVID ini belum selesai, jauh dari selesai. Dan Juli tanggal 2, ini rekor pertama sekali. Mungkin lebih sering lagi. Kalau nggak salah 2 hari yang lalu juga ada 1.600. Satu hari 1.600 kasus. Sementara kita lihat di Malaysia udah hampir tidak ada kasus lagi. Kalau ada imported cases dia, kita lihat. Nah ini negara yang betul-betul bertetangga dengan kita, dengan gen yang sama, dengan ilmu yang sama, kan kita lihat. Nah kasus anak kita lihat masih meningkat terus nih setiap minggu. Tadi kita rapat juga dengan seluruh ketua IDAI, kita lihat. Yang meninggal juga, walaupun meninggal jumlahnya tidak sebanyak kasus ini, tapi jumlah kita yang meninggal ini tetap yang paling banyak di seluruh dunia. Anak yang meninggal karena COVID. Dan mungkin kasus COVID anak juga kita jangan-jangan yang paling banyak di dunia. Selalu orang mengatakan anak tidak ada yang sakit. Ini saya banyak diwawancara di Arab News. Besok pagi juga saya akan diwawancari oleh Al Jazeera. Kalau kita lihat ABC juga saya pernah diwawancarain. Bahwa seluruh dunia ini sangat concern. Sangat prihatin. Kenapa anak kita banyak yang kena? Tetapi tidak ada statement ataupun Pemda atau dinas kesehatan yang menganggap takut bahwa anak ini akan lebih banyak kena. Belum pernah saya mendengar ada statement resmi apapun. Kalau kebetulan memang ada, atau anak yang dalam keadaan sakit khusus, misalnya sindrom Down harus kita lindungi, atau misal sindrom lain. Kebetulan saya di endokrin, banyak sindrom-sindrom lain juga. Anak diabetes, anak juga semuanya ini. Belum ada statement yang ini harus dilindungi. Jadi berarti apa? Kita dokter harus memberitahu kepada orang tua, menjaga anaknya, dan anak kita harus kita jaga masing-masing jadi sepertinya saat ini. Nah, saya diundang di DPR, saya paparkan juga bagaimana keadaannya. DPR sepakat kok bahwa sekolah ini harus ditunda dulu. Tapi kalau kita lihat banyak sekali tuh sekolah, toh nanti akan mulai tetap mau buka dia. Gimana sih ceritanya COVID ini kalau kita lihat? COVID ini kalau kita lihat awalnya itu katanya di pasar hewan di Wuhan sana ditemukanlah kasus-kasus. Tadi katanya China, pneumonia Cina lah yang tidak diketahui penyebabnya di beberapa rumah sakit di Wuhan. Akhirnya tahulah kita. Jadi perjalanannya dari Desember dan cepat sekali ini perjalanannya ini sampai sekarang dia. Nah, gejala-gejalanya tentu kita lihat pada dewasa ini ya. Nanti anak kita lihat lagi. Ada yang demam, ada yang nafsu makan tidak ada yang lelah. Teman saya, sahabat saya yang baru meninggal dari Makassar, itu dia hanya meriang 1 minggu, dan ada pilek. Terakhir itu pembantu dia yang praktek mengatakan dia beli obat pilek biasa, dan Jumat pagi dia masih dikonsultasi dari Rumah Sakit Wahidin. Pasien yang dirawat, jam 9, jam 12 atau setengah 12 meninggal. Jadi cepat sekali perjalanan penyakit ini yang bisa tiba-tiba sebetulnya yang masih banyak yang tidak paham mengenai COVID ini, masih banyak karena baru. Jadi batuk sedikit, batuk berdahak, nyeri otot ada, yang parah baru ini memang pada parah ini, akhirnya memang demam tinggi. Tapi yang awal-awal ini seperti begini aja dia. Demam memang rata-rata, tapi tidak semua. Kita kadang-kadang kita katakan meriang. Karena tidak kita ukur. Kita mengukur demamnya juga pakai tangan kita, pakai punggung tangan, wah demam ya kita meriang kita katakan. Nah, kalau kita lihat juga perjalanan penyakitnya berapa banyak nih kan yang sampai dirawat di ICU, ini laporan dari Cina memang ya waktu pada saat itu. Nah, perbandingannya bisa kita lihat di sini ya. COVID yang paling kanan, batuk. Orang alergi bisa batuk, selesma bisa batuk, influenza sering batuk juga, COVID juga batuk.
Demam, ya. Alergi tidak tentunya. Selesma bisa. Influenza sering. Corona, ya, COVID ya. Lelah, ya kadang-kadang. Kalau kita sering lelah, kita demam, kita lihat nih, influenza ya, COVID ya. Sesak, ini jarang-jarang. Kalau sesak ini dengan semuanya, kita harus mikir sesak, COVID sekarang. Hidung tersumbat, bisa juga jarang. Tapi ada juga. Bersin, jarang memang. Tapi ada. Jadi jangan sampai kita dekat-dekat sama orang yang bersin. Kita masih banyak sering lihat kalau di tempat umum orang bersin itu dia tidak tutup ini atau tidak pakai masker. Di pusat perbelanjaan masih ada orang seperti itu. Jangan dekat anak kita di situ. Bahaya. Nyeri tenggorokan ada dan kadang-kadang ada. Nyeri kepala ada, bisa kadang-kadang. Nyeri otot bisa pada COVID. Diare juga ada dan ternyata pada anak itu diare itu agak lebih sering sekarang. Nah, bagaimana kita lihat? Selalulah orang mengatakan ini droplet. Betul droplet. Tapi kalau dropletnya itu dalam satu ruangan yang banyak, dan anak kita atau kita di situ, orang itu tidak pakai masker, atau maskernya di bawah hidung atau di bawah mulut, ya kita ketularan. Kalau ada 2-3 orang yang batuk di situ, memang katanya droplet. Tapi pada saat dia belum menjadi mendroplet, dia batuk itu di udara itu, berkeliaran itu dia. Bisa 1,8 sampai 2 meter katanya sebetulnya. Jadi betul memang WHO mengatakan ini droplet. Tapi kalau dalam ruangan itu, dalam kendaraan umum itu, ada yang batuk, ada yang bersin, dan kita ada di situ, partikel ini sangat kecil jadinya. Dan di ruangan tertutup, dalam jangka waktu yang cukup lama, kita sangat mungkin tertular. Makanya kita sangat sarankan kendaraan umum dan lain-lain itu bukan untuk anak. Nah, penularan melalui tinja ini masih bisa terjadi. Dan di tinja anak itu masih bisa bertahan dia 4 minggu virus ini. Jadi bisa dibayangkan kalau anak sekolah yang belum bisa cebok bagus atau kamar mandi, WC-nya tidak bagus, bisa dibayangkan mereka bisa saling menularkan. Ya, nah, bagaimana sebetulnya? Katanya anak ini tidak bisa menularkan. Ternyata anak ini dari data, kok ada suara lain ya, bisa di-mute yang lain. Tolong ininya, tolong hostnya tolong di-mute yang lain dong. Ada suara lain tolong. Saya juga di-mute. Oke, suara saya tidak mute. Oke. Nah, jadi ternyata ini Viner ini teman saya kebetulan dari ketua dokter anak Inggris. Data mereka mengatakan bahwa anak itu kalau dibiarkan di luar sama potensi menularkannya. Data dari mereka, baik data dari Spanyol maupun data dari Swiss. Jadi anak juga bisa menularkan. Nah, terus ada 3 pertanyaan penting. Ya. Kok ribut sekali ya? Yang kayaknya di ini tuh di hostnya itu ada suara-suara mungkin. Oke, saya mulai lagi ya. Oke. Nah, jadi ada 3 pertanyaan penting. Ada suara motor ya. Hostnya bisa di-mute yang lain ya. Masih ada tuh, oke. Masih ada satu lagi tuh yang belum di-mute kayaknya. Karena, aduh. Ya.
Tolong dong hostnya bisa di-mute yang lain. Iya, Pak. Heeh. Mohon maaf kepada para peserta, mohon dengan sangat mohon pengertiannya untuk unmute semuanya supaya kita sama-sama bisa mendengarkan penjelasan Anda. Di-mute semua kalau bisa. Suara saya kedengaran Anda? Kita mulai lagi ya, Bu ya. Oke. Bentar. Saya mundur lagi dulu. Ya. Jadi sebetulnya ada 3 pertanyaan penting bagi kita untuk saat ini. Ketika kalau kita mau membawa keluar, ya banyak juga yang menanya, wartawan juga sering menanya sama saya. Jadi dari WHO juga ada epidemiologinya. Apakah wabah telah terkendali? Tidak dong. Dokter saja baru meninggal. 1 hari kasus 1000-an. Anak masih ada yang meninggal tiap minggu. Anak juga masih ada yang sakit. Jadi yang jelas apa? Wabah belum terkendali. Saya bisa berdebat dengan siapapun kalau ada yang mengatakan bahwa wabah ini terkendali. Ya. Sistem kesehatan, apakah sistem kesehatan akan mampu menangani meningkatnya kasus yang mungkin terjadi jika dilakukan pelonggaran kontrol? Ternyata tidak. Masih ada yang meninggal. Ya. Kalau masih ada yang meninggal, berarti tidak. 1 orang pun tidak boleh ada yang meninggal. Kalau misalnya ada kasus baru, langsung ditanganin, oke. Kita masih excuse. Jadi, apapun alasannya dianggap bahwa arti pakai semuanya alasan istilah statistik. Ketika masih ada yang meninggal, ya, kita menganggap ini belum bisa dikendalikan. Pemantauan kesehatan masyarakat, apakah pemantauan kesehatan mampu mendeteksi, menangani tiap kasus yang muncul, menelusuri semua kontak, dan mengidentifikasi peningkatan kasus? Kalau ini betul dari dulu, tentu tidak kejadian peningkatan kasus banyak dan banyak yang meninggal. Bahkan dokter meninggal. Jadi berarti ketiga ini kita jawab tidak semua. Nah, Down syndrome bagaimana dengan COVID? Nah, ini mohon kalau saya bilang, semua konsentrasi betul-betul di sini. Ini kita tahu bahwa kejadiannya Down syndrome, trisomi 21. Menurut WHO, ini kan ada 1 di antara 1000 sampai 1100 kelahiran. Jadi bisa dihitung sebetulnya, kelahiran kita 5 juta, jadi berarti setiap tahun harusnya ini ya, menurut WHO itu cukup tinggi. Jadi setiap tahun itu harusnya kalau sekitar 5 juta, itu bagi 1100 aja, itu harusnya sekitar 4.500 yang lahir setiap tahun. Tetapi data kita ini tidak sebanyak itu. Karena apa? Pemeriksaan kromosom ini tidak bisa di seluruh wilayah Indonesia. Pemeriksaannya, diagnosis pastinya harus periksa kromosom. Walaupun klinis dia udah pasti memang sindrom Down, tapi trisomi 21 ini harus dibuktikan. Atau bahkan ada yang translokasi. Jadi, kalau kita lihat data prevalensi di Indonesia ini underestimate ini kalau hanya 0,13% dan meningkat menjadi 0,21%. Jadi ini PR untuk kita juga bahwa kromosom ini harus bisa. Nah, bagaimana meningkatnya kerentanan infeksi pernafasan? Faktor penyebabnya kenapa? Lemahnya sistem imun. Hipotoni masih sering pada anak sindrom Down. Anatomi wajahnya membuat mereka sistem pernafasannya itu, apalagi pada saat masih bayi di bawah 1 tahun atau balita, itu membuat mereka lebih sering pilek dan batuk. Dan anak dengan Down syndrome ini 40-60% ini mereka ada kelainan jantung. Kelainan jantung ini juga komorbid untuk COVID. Keterlambangan, kecederaan dan belajar ini juga akan mempersulit
kita untuk mengedukasi mereka bagaimana protokol COVID. Risiko lebih besar lagi ada untuk epilepsi, spektrum autis, dan perilaku dan mood. Tentu ini tidak ada kaitan dengan COVID. Risiko lebih besar lagi untuk penyakit tiroid dan hipo dengan autoimunnya. Bagaimana anak Down syndrome dapat memiliki kondisi yang lebih rentan, terutama tertular infeksi pernafasan, penyakit atau kelainan jantung, termasuk jantung bawaan. Ya. Jadi 40-50%. Apakah sudah semua anak kita dicek? Kalau ada, tentu risiko COVID-nya lebih besar. Dia sleep apnea, sering ngorok juga, yang membuat akhirnya saluran nafasnya juga tidak baik. Ini memperparah juga kalau dia terinfeksi COVID. Sistem imunnya, dia juga sering terganggu, karena dia ada autoimunnya sering. Bisa karena diabetesnya, bisa karena konsumsi obatnya, atau mungkin karena ada juga masalah lain dapat kemoterapi, atau juga dengan diabetes, atau beberapa anak dengan sindrom Down juga terkait juga dengan keganasan. Anak sindrom Down berisiko lebih tinggi untuk terinfeksi saluran nafas. Infeksi saluran nafas adalah biasanya, saya beberapa kali dapat anak atau pasien saya, ini yang berulang-ulang pada saat balita masuk dengan bronkiolitis dengan kadang-kadang bronchopneumonia. Pneumonia. Sedangkan COVID juga pneumonia. Kenapa? Karena dia ada bakat asma. Ada bakat alerginya. Jadi otomatis setiap dia batuk pilek pada saat itu masuk di ICU jadinya. Awalnya dia bronkiolitis. Dan juga dia gampang terjadi infeksi saluran telinga, terus anatomi saluran napas bawah juga gampang terganggu. Dan hipotoni, lemah ototnya. Ada risiko tersedak dan masuknya makanan minuman ke saluran nafas ini lebih besar, terutama pada saat di bawah 1 tahun atau balita. Nah, infeksi pernafasan pada anak penyandang Down syndrome juga dapat disebabkan gangguan sistem imun. Sistem imun yang berfungsi untuk melawan virus dan bakteri seringkali terganggu. Jadi ada kayak silia, rambut getar yang di saluran nafas ini tidak begitu baik dia bekerja. Dan pada saat batuk pilek juga tidak mampu dia lebih baik untuk mengeluarkan riak atau dahak. Jadi kalau dia terinfeksi COVID, tentulah akan lebih berat jadinya. Dan fungsi jumlah sel imun, ini sel T dan sel B terganggu. Bisa menjadi terlalu aktif, jadi gejalanya lebih parah. Jadi reseptor-reseptor di situ juga akan membuat ini lebih sensitif terhadap COVID itu. Nah, bagaimana rekomendasinya? Sebetulnya ada beberapa jurnal yang sudah merekomendasi yang terkait dengan COVID. Jadi kelompok research trisomi 21, ya, T21 research, ya, membuat rekomendasi untuk orang-orang dengan Down syndrome atau anak-anak Down syndrome, pengasuh dan klinisi terkait dengan pandemi COVID. Hindari paparan semaksimal mungkin melalui menjaga jarak. Jadi, kalau bisa sih jangan bawa keluar kalau begitu. Jaga jarak kan susah kalau kita bawa keluar rumah sekarang. Jika Anda memiliki sindrom Down atau anak kita memiliki sindrom Down yang disertai dengan masalah kesehatan lain, sebaiknya isolasi sendiri sebaik mungkin di rumah. Jadi kalau pada saat ini dia dengan ada sindrom Down, dengan kelainan jantung, dengan hipotiroid, dengan diabetes, dengan kelainan darah, dan lain-lain, pastikan tetap di rumah saja lagi. Pastikan akses pelayanan kesehatan yang setara dan berikan pelayanan yang sama pada orang atau anak dengan sindrom Down seperti orang lain. Jadi harus ada nanti potats juga menghubungi rumah sakit yang kalau ada emergensi mereka juga paham jadinya. Tetapi pada saat ini juga sulit. Rata-rata rumah sakit rujukanlah yang ada, dan rata-rata itu rumah sakit pemerintah. Karena tidak semua rumah sakit swasta juga, mereka ini terlatih untuk hal yang seperti ini. Jika ada keraguan mengenai perubahan keadaan kesehatan seorang dengan Down syndrome, segera periksakan ke fasilitas kesehatan. Kembali lagi, kita mendapat beberapa laporan bukan hanya yang sindrom Down dengan penyakit lain-lain. Karena keterlambatan dibawa ke fasilitas kesehatan, akhirnya tidak tertolong.
Nah, bagaimana harusnya? Jadi kalau saya rasa setiap potats yang ada pada saat ini, mencarilah kira-kira kalau ada masalah kemana tempat yang paling baik memang dirujuk pada saat ini. Ya. Nah, dan penyandang Down syndrome dengan keterbatasan intelektual mungkin akan membutuhkan bantuan untuk mengerti dan melaksanakan pencegahan COVID. Jadi seperti jaga jarak, menjaga kebersihan tangan dan tubuh, memakai masker, dan isolasi mandiri. Dan jadi kalaulah misalnya ada anak sindrom Down sampai terinfeksi COVID, otomatis kan sulit kita isolasi mandiri. Orang tuanya lah akhirnya harus ikut memang bersama-sama kita isolasi. Nah, penyandang sindrom Down juga merasa kesulitan menyampaikan gejala yang ia rasakan. Kita tidak tahu kadang-kadang komunikasinya sulit dia. Apakah dia nyaman, nyeri, pengasuh atau keluarga harus memperhatikan adanya perubahan keadaan ini dan mengenali gejala sedini mungkin untuk anak Down syndrome untuk mencegah penyakitnya menjadi parah. Nah, anjuran dari IDAI, ini saya coba paparkan, tadi itu khusus untuk sindrom Down. Kita memberikan anjuran untuk anak. Anak ini mau anak sindrom Down atau anak apa saja, kita udah kasih tahu ke pemerintah. Kita kasih tahu juga ke semua. Ya. Yang pertama, new normal ini susah, bukan normal. New normal ini salah satu apa? Kita yang tadinya bisa ketemu dalam satu ruangan, membuat diskusi begini, sekarang pakai Zoom jadinya. Nah, protokol kesehatan harus ketat. Terus, lakukan penelusuran kontak kalau ada, isolasi pembatasan fisik. Tatanan kehidupan normal disesuaikan dengan kebutuhan dasar tumbuh kembang dan kesehatan anak. Jadi new normal ini harus disesuaikan dengan kebutuhan tumbuh kembang anak. Anak dengan sindrom Down bagaimana? Harus tumbuh dan kembang juga kan? Terus kebutuhan dasar, kesehatan dasar, imunisasi, ini juga tetap harus. Anak sindrom Down juga jangan tidak diimunisasi. Nah, pelayanan imunisasi harus diberikan. Jadi kalau dia telat sekarang, pastikan kejar imunisasinya. Cari rumah sakit atau rumah vaksin atau klinik atau dokter yang hanya menerima imunisasi saja. Pastikan jamnya kapan datangnya untuk imunisasi anak dengan sindrom Down. Terus pemantauan pertumbuhan dan perkembangannya tetap harus. Jadi kalau ada yang umur segini dia harus kejadian bagaimana. Umur ini harus bagaimana. Kalau terlambat, harus cepat juga diintervensi. Dengan ada tanpa COVID ini, pemantauan tumbuh kembangnya atau stimulasinya tetap harus berjalan. Ya. Kegiatan pendidikan untuk saat ini pasti jarak jauh untuk sindrom Down. Pembelajaran tetap harus jarak jauh. Tatanan kehidupan normal harus tetap mengutamakan pembatasan fisik dan total tidak boleh ini. Pelonggaran, perhentian ini PSBB. Sekarang di PSBB ini pelonggaran atau ini sudah tidak betul ini. Nah, tetap menjaga kesehatan, nutrisi lengkap, istirahat cukup, aktivitas fisik, kebutuhan dan bisanya. Tentulah anak sindrom Down, kita harus tentukan aktivitas fisik apa yang dia bisa lakukan. Tapi kalau ada beberapa dulu yang saya tahu, pasien saya, ada yang main golf, ada yang dia dulu balet, jadi balerina dan lain-lain. Sebetulnya tidak ada masalah. Beberapa anak sindrom Down itu sangat baik untuk untuk aktivitasnya. Nah, setiap anggota IDAI kita himbau untuk siap bekerja sama dalam mempersiapkan kehidupan normal baru ini, ya. Dan koordinasi dilakukan melalui Satgas Tugas COVID IDAI. Nah, anjuran kegiatan belajar. Kita sudah mengatakan sebetulnya, kita memang menghargai ini, dan kalau tidak salah juga memang Kemendikbud ini juga mengatakan jangan dibuka dulu. Nah, kenapa ini saya paparkan? Jelas kalau anak sindrom Down tetap harus sekolah di rumah. Tetapi kalau ada satu rumah, adik atau kakaknya yang harus sekolah, ini kan akan menjadi masalah nantinya. Kalau dia tertular, risiko menularkan juga sama yang lain. Apalagi anak sindrom Down dengan daya tahan tubuhnya yang kurang. Nah, jadi ini harus sangat dipertimbangkan. Anjuran jauh ini masih bisa. Dan kayaknya katakan ini pilihan. Kalau orang tuanya tetap tidak mau, tidak
boleh dipaksa untuk masuk sekolah. Dan syarat epidemiologi ini kalau di syaratnya belum cukup untuk membuka sekolah sekarang. Nah, kita menganjurkan sebetulnya untuk ekstrapolasi data, kalau kita mau tahu betul berapa banyak sebetulnya kasus kita dan lain-lain seperti ini, kita mau itu 30 kali dari kasus yang ada diperiksa. Untuk saat ini masih minimal. Kita jangan melihat mungkin yang diperiksa di Jakarta mungkin banyak, Jawa Barat mungkin banyak, tapi seluruh Indonesia ini kita masih jauh di bawah rata-rata. Idealnya ini kalau untuk seluruh yang mau kita periksa itu, sekitar 1,8 juta yang sudah kita lakukan diperiksa. Untuk saat ini kalau tidak salah belum 1 juta sampel yang kita periksa di Indonesia ini. Apa yang selama aktivitas di luar? Kita sudah menganjurkan, tapi ini kan tidak diikutin. Baik sama orang tua tidak diikutin, baik oleh pemerintah tidak diikutin, dinas kesehatan tidak mungkin. Menganjurkan anak-anak tetap di rumah umur 0 sampai 18 tahun. Dari baru lahir sampai 18 tahun itu anak-anak harus di rumah. Anak yang paling banyak meninggal adalah umur 0 sampai 1 tahun, 1 sampai 5 tahun, dan 11 sampai 18 tahun. 5 tahun ke bawah, ini karena daya tahan tubuhnya kurang mungkin. Tapi kalau 11 sampai 18 tahun, ini karena mereka terlalu banyak keluar. Kalau ini susah diatur. Nah, ini sekarang kan kita lihat. Di GBK juga ada anak, di mall juga ada anak-anak. Anak tetap harus di rumah. Setiap orang yang kembali dari aktivitas di rumah wajib melepas, membersihkan pakaiannya semua. Jadi orang tua yang punya anaknya sindrom Down, setiap dia pulang ke rumah, dia harus mandi. Pastikan dia keluar, cuci tangan, pakai masker, pakai face shield. Pulang ke rumah, ganti baju, mandi. IDAI menghimbau orang tua untuk keluarga untuk tidak membawa anak ke tempat umum. Apalagi kalau anak sindrom Down. Jika terpaksa, anak harus didampingi. Jarak 2 meter, siapa tahu memang karena harus berobat, menggunakan barrier. Seperti penutup, kalau anak di bawah 2 tahun pakai kereta dorong, menjauhi orang yang sakit. Cuci tangan sesering mungkin. Menghindari memegang mulut, mata, dan hidung. Penggunaan masker, face shield, APD lain tidak menjamin pencegahan infeksi ini. Tetapi ya kalau terpaksa harus keluar orang tuanya, terpaksa apa boleh buat. Yang paling bagus adalah apa untuk anak-anak tetap di rumah untuk menjaga tidak infeksi. Nah, kita baru keluarkan, ini sekarang kita juga ini juga akan menjadi banyak sumber penularan. Kita tahu bagaimana Magetan itu menularkan kemana-mana semua. Nah, ini sekarang sudah mulai dibuka pesantren. Nah, kalau anak pesantren ini ternyata ada di rumahnya juga ada anak sindrom Down, kalau dia pulang setiap minggu atau setiap bulan, ini akan menjadi masalah juga jadinya. Kecuali dia memang di lockdown di pesantrennya. IDAI mendukung, mengapresiasi keputusan bersama. Sebetulnya tidak dibuka dulu, tapi sekarang toh tetap ada yang buka. Saya juga bingung siapa sih yang mengatur sebetulnya sekarang ini. Semua punya aturan, tetapi aturan itu tetap IDAI merasa perlu mengingatkan pihak terkait untuk mencegah penularan antar. IDAI mendorong Dinkes Kabupaten untuk mendata semua ini. IDAI menganjurkan siswa yang berasal dari kota, luar kota harus isolasi. IDAI mendorong Dinkes untuk di PCR seluruhnya. Ini apa yang kejadian? Hanya di rapid test. Rapid test itu tidak ada gunanya. Saya ulangin, rapid test itu tidak ada gunanya untuk saat ini kalau kita memang untuk screening dan lain-lain. Ya, lebih banyak ke arah bisnis itu. IDAI mendorong Kemenkes menyiapkan perangkat yang dapat digunakan. Hand sanitizer, ini semuanya. Bila sarana kesehatan dan pola hidup sehat maksimal, Dinkes dapat memberikan Bupati menutup sekolah. Kalau ada sampai ada yang ini dibuka, kalau ada ini harus ditutup. Jika terdapat kasus positif pada sekolah asrama atau boarding school, IDAI menganjurkan sekolah ditutup sementara. IDAI mendorong Kemenkes untuk memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk menutup sekolah dan madrasah berasrama bila didapatkan santri yang sakit atau meninggal akibat COVID. Jadi orang menanyakan semua, banyak yang menanyakan juga dari IDAI cabang. Kita tidak pernah bisa ditawar-tawar. Inilah yang kita anggap terbaik untuk anak Indonesia. Jadi, orang tua
tinggal memilih memang apa atau memang mau ikut yang tidak betul. Kita kasih tahu ini yang terbaik. Untuk saat ini tidak ada yang bisa menjamin keadaannya. Bisa dibayangkan, dokter saja juga meninggal. Nah, saya akhir ini akan bisa di-download ini, ya. Memang ini belum ada khusus untuk Down syndrome di sini, Primaku. Ini untuk memantau kesehatan. Jadi di sini ada artikel-artikel, rekomendasi-rekomendasi IDAI ada di sini, termasuk imunisasi. Nah, apa yang bisa? Kalender imunisasi bisa dilihat di sini. Pemantauan pertumbuhan. Jadi anak dengan Down syndrome tetap harus dipantau pertumbuhannya. Ketika di kurva itu sudah tidak sesuai, bawalah ke dokter anaknya dikonsultasikan. Pemantauan perkembangannya ada yang sesuai umurnya. Misalnya 3 bulan dia harus begini, 6 bulan dia harus begini, 9 bulan dia harus begini. Kalau ini terlambat, konsultasikanlah ke dokter anaknya. Atau bisa ke dokter saraf anak atau neuro anak. Nah, cuma yang menjadi masalah sekarang adalah tempat untuk dalam arti kata terapi. Ini yang belum ada bisa menjamin tempat untuk terapi ini. Jadi memang untuk saat ini mungkin ada tempat yang bisa terapi jarak jauh dan orang tua melakukan di rumah mungkin. Tetapi bagaimana screeningnya? Pakailah Primaku ini. Ya. Nah, dokter Primaku juga ada, nanti bisa konsultasi juga telemedicine dengan dokter Primaku. Saya rasa ini dulu Bu, ya. Sudah setengah jam kita bahas ini ya. Kalau ada beberapa pertanyaan nanti saya usahakan jawab, kalau bisa saya jawab. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter atas penjelasannya. Sudah sangat gamblang sekali ya bagi kita. Apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak kita Down syndrome agar tidak terpapar oleh COVID. Intinya sih kita harus tetap patuh kepada protokol kesehatan. Upayakan untuk mengerem nafsu, membawa anak-anak kita keluar untuk hal-hal yang tidak penting seperti yang tadi Pak Dokter ceritakan, bahwasanya masih kelihatan di tempat-tempat publik, pusat perbelanjaan, anak-anaknya dibawa, yang di GBK itu ngapain? Nah, mungkin peran kita sebagai orang tua di sini harus diperketat lagi. Kita coba menahan nafsu, menahan emosi untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak penting di luar, kecuali yang sifatnya urgent. Nah, termasuklah tadi imunisasi, mungkin ada sebagian dari kita yang masih galau untuk membawa anak-anak kita, kalau yang sudah harus jadwalnya imunisasi, cuman karena situasi COVID begini, nah tadi Pak Dokter sudah jelaskan apa yang harus kita lakukan. Oke, Pak Dokter, mohon izin, sebetulnya kita sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan lewat WA Group untuk peserta pada malam hari ini, supaya semua kebagian untuk bertanya kepada Pak Dokter. Mungkin mohon izin Pak Dokter, saya bacakan pertanyaan di para orang tua. Kalau nggak susah-susah saya jawab, kalau susah saya nggak bisa jawab. Kayaknya ini nggak sesusah dari UN kok Pak Dokter. Sebagian besar sih tadi udah terjawab dari paparan Pak Dokter. Nah, memang pertanyaannya itu masih banyak di sekitar, boleh nggak dibawa keluar, boleh nggak Oh itu pasti, nggak ada ini. Jangankan anak Down syndrome. Jadi gini, saya mengatakan bahwa ya perasaan sabar, menutup sabar, atau pada saat ini kecewa tidak bisa keluar dan lain-lain semua itu, atau kekesalan harus mengajar anak kita di rumah, dia membuat kita kesal, tidak sebanding rasanya dibanding kalau melihat dia nanti diisolasi atau masuk ICU atau bahkan sampai meninggal. Tidak ada bandingannya itu. Ya, karena saya bisa membayangkan, saya ikut ngerawat kok sering sekali, beberapa kali anak Down syndrome masuk dengan ICU. Itu kalau misalnya anak biasa
masuknya itu 1-2 hari, itu bisa seminggu, bisa berapa lama. Karena sangat sulit jadinya. Jadi sabar, sabar, sabar dulu dah, kalau saya bilang. Iya Pak Dokter, jadi memang kitalah memang yang sebagai pengontrol yang paling utama di rumah, baik pada anak kita yang Down syndrome ataupun enggak. Karena tadi kan anak-anak yang lain kalau dia keluar pas kembali ke rumah, nah yang Down syndrome saudaranya kan ada kemungkinan tertular dengan lebih besar lagi. Ya, itu yang jadi masalah. Ya. Nah ini ada nih Dok yang nanya, Bu Dewi Mustika dari Bandung. Kebetulan mungkin ada penyakit yang lain. Pertanyaannya, Dok, kapan anak dengan Down syndrome dengan DM tipe 1 boleh beraktivitas kembali? Ya, aktivitasnya ini aktivitas keluar berarti kan dia sudah Down syndrome, ada dengan DM tipe 1, karena DM tipe 1 bisa pada Down syndrome ya. Jadi kalau saya rasa aktivitasnya, sejauh aktivitasnya itu tidak bersama orang lain tentu boleh. Jadi kalau misalnya dia di belakang rumah atau di kompleks perumahannya itu dia saja sendiri, itu tentu boleh. Atau misalnya dia jalan di kompleks perumahan jauh, tidak papasan dengan orang lain, tentu boleh. Tapi kalau ke tempat umum, aktivitas dalam arti kata ke tempat umum, ya, ke keramaian, itu kita tunggulah sampai akhir tahun lihat keadaannya ini. Walaupun saya ragu akhir tahun ini selesai. Betul, Bu. Saya jujur. Ini saya dalam tadi saya juga baru komunikasi. Sekarang saat ini Ketua IDAI Kalimantan Selatan juga malam ini dipersiapkan masuk ICU. Ya, jadi kita dalam keadaan yang betul-betul juga kalau saya boleh mengatakan kita sendiri galau dan bingung, Bu ya. Kita mencoba berusaha, ini insya Allah mudah-mudahan yang di sini semua orang yang normal sekarang inilah yang masih concern. Tapi di luar itu orang itu nggak ngerti atau tidak mau tahu. Itulah yang kita hadapi masyarakat. Ya. Tanpa ada peraturan yang keras. Ya. Baik, Dok. Susah, Bu ya. Iya. Tadi menyambung yang tadi, Dok, masih boleh untuk beraktivitas, contohnya berjalan. Oh boleh, kalau dia nggak ada kelainan jantung atau apa-apa, dia boleh. Misalnya di sekitar rumah, dia boleh. Harus pakai masker apa enggak, Dok? Kalau cuma jalan. Pakai masker kalau dia keluar rumah. Pokoknya keluar dari pagar rumah, dia pakai masker. Baik, Dok. Saya kan masih jalan pagi di luar rumah, saya pakai masker. Iya. Kalau nanti dia papasan, atau tiba-tiba papasan ada yang batuk atau orang meludah. Jadi batuk, meludah, dan bersin, di kita ini nggak ada etiknya, Bu. Iya, Dok. Jadi saya jalan masih di kompleks rumah saya, hampir setiap pagi saya lihat ada orang buang dahak di jalan, Bu. Ya, orang benar. Maksudnya dia coba, jadi berarti orang tuh buang dahak, meludah, itu hal biasa. Itu kan semua kuman kalau dia sakit, Bu. Ya. Baik, mungkin udah jelas bagi kita. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, Dok, dari Bu Desi di Kudus, Dwi Andriani di Depok, Yani di Jakarta, Lina di Banjarmasin, Novita di Depok, Ita di Tangsel, dan Raffi di Malang. Pertanyaannya, pemeriksaan tiroid pada anak dengan Down syndrome yang hipotiroid terpaksa terjeda karena pandemi. Apa yang bisa orang tua lakukan? Bolehkah meneruskan pemberian dosis, maksudnya obat ini seperti sebelumnya, tapi sampai kapan? Ini, Dok. Jadi dia Down syndrome sudah terdiagnosis dengan hipotiroid ya? Iya. Kalau dia sudah memang dalam arti kata dosis pemeliharaan dan sudah lebih 6 bulan atau bahkan lebih dari 1 tahun, mungkinlah kita bisa melihat antara 3 sampai 6 bulan. Tapi kalau baru pertama kali dia diberikan, tetap idealnya dicek lab lah, Bu. Minimal 3 bulan. 3 bulan ya, Dok?
Iya, karena nggak mungkin kalau tidak ditampar lab. Agak susah. Ya. Kalau dia udah rutin, ini udah rutin dan selama ini dengan dosis yang sama, misalnya dia 25 mikrogram, ya, levothyroxine atau euthyrox-nya, atau 50 mikrogram. Ini udah lama dia minumnya. Jadi dalam arti kata udah lebih 6 bulan, udah 1 tahun. Oke lah, mungkin antara 3-6 bulan masih boleh. Jadi kalau ada misalnya keadaannya cukup, ya oke. Tetapi kalau obat hormon tiroid ini nanti diulang-ulang saja, kita takut berlebih juga. Kalau kekurangan, tentulah kurang baik buat dia ya. Jadi mengganggu developmental dia juga lebih terganggu kalau itu kurang. Tapi kalau berlebihan juga memacu kerja jantungnya lebih cepat, jadi kurang baik kan, Bu? Iya, Dok. Kalaupun ke lab, kita tetap mematuhi protokol kesehatan ya, Dok? Ya, kalau dia misalnya di lab, ya kalau di lab ini, carilah lab itu yang misalnya ditelepon kalau labnya swasta, tentu bisa ditanya kapan waktu yang paling sepi, ya, dan pada saat itu ya bawa ke sana dengan protokol kesehatan. Saya pikir kalau sarana kesehatan sekarang cukup ini dah, Bu, kalau saya bilang. Cukup, apa namanya, cukup tahu sekarang mereka memilah-milah pasien yang mana yang infeksi dan non-infeksi. Ya, mungkin kitanya yang harus lebih aktif ya, Dok, untuk ya. lebih Tadi itu cerewet. semua kota, ya saya lihat kota-kota semua itu cukup kota besar. Saya yakin tuh di situ ada lab swasta semua dan tentulah mereka bisa diinikan. Nah, kita sekarang menganjurkan terutama untuk pasien lama dengan telemedicine. Telemedicine. Tapi kalau bisa, telemedicine ini ke dokter yang sudah pernah kita berobat. Jadi pemeriksaan fisiknya itu kita pernah tahu. Jadi misalnya si A, anak dengan Down syndrome, kita hafal betul. Ini dia jantungnya nggak ada masalah. Jadi ada di catatan medical record kita. Nah ini boleh dengan telemedicine. Tapi kalau belum pernah kita periksa, Ibu cari nanti ke Halodoc, cari dokter dengan ini, wah itu jangan kalau saya bilang. Karena telemedicine ini harus ada medical record-nya, kita sudah pernah periksa. Kalau saya hafal pasien saya kan, nanti saya lihat, oh ini dia gini. Dulu kalau dosisnya segini, begini dia. Dia ada diabetesnya ini, dia ada ininya, dia ada ininya. Itu boleh, Bu, dengan telemedicine. Jadi ke lab 3-6 bulan sekali, setelah itu konsultasi aja telemedicine. Semua dokter sekarang, ya Bu ya, SPA, itu kita anjurkan sudah dengan telemedicine. Bisa pakai Primaku, atau kalau dia mau nanti, bisa video call WA langsung dengan dia kan, Bu, dengan dokternya. Ya. Ya, baik, Dok. Jadi masih terkait dengan hipotiroid. Ya. Kira-kira tips diet makanan untuk ADS, anak Down syndrome dengan hipotiroid itu gimana, Dok? Nggak ada. Nggak ada ya? Makanan nggak ada hubungan sama itu. Beda lagi, dia ke arah autoimun yang nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan ya, Dok? Nggak ada hubungan. Pertanyaan berikutnya, Dok, ini masalah kontrol kesehatan yang rutin. Ini dari Ibu Yeni di Jakarta, Triyuli di Kutai Timur, wah sungguh jauh nih, Gita Tangsel dan Lia di Tangsel. Seberapa urgenkah anak Down syndrome untuk kontrol rutin seperti mata dan gigi? Jika belum boleh, lakukan. Ya. Mata dan gigi ini kan sebetulnya semuanya ini, kalau gigi tentu kalau belum tumbuh, kalau yang masih balita nggak masalah. Tapi kalau mata dan gigi ini tergantung matanya itu bagaimana keadaannya. Tentulah masing-masing anak mempunyai medical record sendiri untuk matanya. Sebaiknya sih dikonsultasikan ke dokter matanya. Dalam arti kata ukuran mata dan lain-lain seperti itu. Ya kan, Bu? Tapi kalau sampai memang matanya ini sampai mengganggu penglihatan dan aktivitasnya, ya tetap harus dibawa dong. Ya, satu. Nah, untuk gigi ini juga agak sulit sekarang. Gigi ini juga tidak semua dokter gigi memang mau. Jadi harus dicari juga
tempatnya atau dokter gigi, dicari juga poli gigi yang mungkin juga ada di rumah sakit swasta yang memang mereka melakukannya dengan protokol COVID. Jadi semuanya itu terpaksa dalam arti kata dengan research semua. Cari tahu semua, Bu. Nggak bisa kita ini. Karena masing-masing itu tempat beda. Masing-masing tempat beda, jadi misalnya dokter gigi ini, sekarang dia tidak menerima ini, sekarang dia tidak menerima ini. Jadi tergantung umurnya kan, rata-rata kan sebetulnya dokter gigi ini harusnya dokter gigi anak kan. Tapi saya sendiri nggak tahu sekarang dokter gigi anak di rumah sakit mana dia praktek. Tapi kalau hanya kontrol, melihat apakah ada lubang dan lain-lain, kalau kecuali emergensi Bu ya giginya, terlalu sakit, ya tetap harus dong. Mohon ya, terima kasih yang sudah mute. Ya Dok, kita lanjutin. Ya. Tadi terkait aktivitas fisik, tadi kan contohnya jalan gitu. Nah ini kalau aktivitas seperti berenang itu di air itu bagaimana pengaruhnya terhadap penularan COVID ini Dok? Jadi pertanyaan kita, dari Ibu memang kalau misalnya kolam berenang private tentu tidak masalah. Dan itu kan airnya juga dipantau ininya ya, kaporitnya ya. Jadi air itu untuk kaporit tertentu itu bisa membunuh kuman dan virus. Nah, hanya masalahnya kita kalau kolam berenang itu kolam berenang umum, siapa yang bisa menjamin? Kapan dia terakhir dikontrol? Tidak ada yang tahu kan? Kecuali ini kolam berenang di rumah. Itu satu. Terus yang kedua, pada saat itu nanti kamar mandinya bagaimana dia di sana? Ya. Gabung dengan orang lain. Saya rasa kalau untuk itu, kalau umum tempatnya, sabar dulu dah kalau saya bilang. Tunda dulu dah. Oke, terima kasih Pak Dokter. Ini ada pertanyaan mungkin di luar COVID, tapi masih terkait dengan masalah endokrin mungkin Dok. Jadi ada pertanyaan dari Bu Iza di Kalimantan Selatan. ADS-nya, mens pertama usia 10 tahun. 2 bulan 3 kali mens. Apakah itu termasuk normal Dok? Awal-awal sih masih bisa, tapi kalau dia 10 tahun mens terlalu cepat itu. Terlalu cepat? Iya. 2 bulan 3 kali? Iya, itu makanya dia umur 10 tahun mens itu kan terlalu cepat, Bu. Jadi sebaiknya gimana ya, Dok? Sebaiknya periksa sama endokrin di sana. Tapi sekarang dokter endokrinnya ketua IDAI juga lagi itu malam ini bakal masuk ICU deh, Bu. Di Kalimantan Selatan. Iya. Iya. Di Banjarmasin. Jadi kita mohon doa, dokter Indra itu, dokter endokrin di sana. Ini tadi keadaan yang memburuk. Malam ini dia lagi dipersiapkan masuk ICU. Baik, Dok. Terima kasih. Nah, masih satu lagi nih, Dok. Karena waktu kita juga sudah hampir mendekati habis. Mungkin tadi juga sudah, beberapa sih sudah dijelaskan di slide. Apabila dinyatakan satu daerah menjadi green zone dan anak-anak akan dimulai persiapkan untuk sekolah kembali, apa yang sebaiknya orang tua lakukan untuk mempersiapkan anak-anak, khususnya anak Down syndrome? Down syndrome tetap nggak boleh. Meskipun sudah dinyatakan green zone gitu. Saya nggak ada green zone itu. Oh, kalau nanti aja dulu kita lihat. Makanya kita, rekomendasi kita itu tidak ada green atau apapun. Semua tunggu dulu sampai akhir tahun. Oke. Green zone itu, Bu, ya. Saya katakan diumumkan green zone dia di TV, ya. Pada hari itu ada satu tempat. Pada hari itu ada 3 kasus anak baru. Yang dikatakan green zone itu pada itu bisa jadi hasilnya hasil 2-3 minggu yang lalu atau 2 minggu, 1 minggu, 2 minggu lalu. Nah, ini green zone. Ya, misalnya green zone itu
Jakarta Selatan, ya. Saya tinggal di Tangsel. Tangsel, tiap hari orang Tangsel ini ke Jakarta Selatan. Mana ada cerita green sama itu tuh. Kecuali memang setelah itu dia di lockdown di situ. Green zone itu. Jadi kayak Papua, dari satu pulau, Papua itu keseluruhan, mereka tutup. Tidak boleh sampai sekarang. Itu oke, boleh. Tapi ini, tadi kan saya katakan di slide awal itu, perputaran rapid transportation itu begitu cepat, jadi ketika bahwa masih ada kasus baru, nggak ada itu istilah green atau ini kalau saya bilang. Itu hanya memberikan ini saja secara angka yang supaya lebih enak saja terdengar. Ketika ada masih kasus, itu kita mengatakan tetap bahaya. Orang masih ada kasus. Laporannya itu semua hampir setiap provinsi itu setiap minggu masih melaporkan ada kasus baru anak. Jadi kita nggak ada pakai green zone. Kalau rekomendasi IDAI bisa dilihat di ini. Cuma ya kalau rekomendasi pemerintah kan ada masalahnya beda lagi. Ada dasar politik dan lain-lain semuanya kan. Kalau kita ada green zone, Bu, kita boleh terbang bebas kemana-mana udah, Bu. Indonesia ini. Baik, Dok. Oke. Pak Dokter, terima kasih atas Saya ada mau titip satu, Bu, pesan. Ya, silakan. ini kan masuk kelompok yang harus dilindungi. Ya, saya sarankan sini kan banyak sebetulnya. Jadi itu saya katakan satu di antara 1.100 dan 1.000 sampai 1.100 kelahiran, ya, per tahun. Kalau kelahiran kita 5 juta, jadi berarti sejak COVID itu sekarang ini Maret, April, Mei, Juni, 4 bulan sudah. Jadi kalau 4 bulan itu sepertiga. Jadi paling tidak udah 1,5 juta yang lahir. Tinggal dihitung saja berapa banyak ini yang akan anak kita yang Down syndrome. Jadi Potats ini harus menghubungi KPAI. Potats harus menghubungi Kemenkes kalau saya bilang. Potats harus menghubungi Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak. Kalau ini nggak selesai 1 tahun, 1 tahun itu tadi kan sudah saya hitung berapa banyak anak yang lahir dengan Down syndrome yang pada saat lahir saja dia sudah terancam COVID. Ini kan nggak akan bisa itu mereka paham kalau tidak dari komunitas ini menjelaskan. Ya. Bersurat saja, Bu. Bersurat saja. Saya yakin pejabat-pejabat itu juga pasti ada salah satu anaknya. Kalau nggak mungkin, Bu. Kita dokter nggak mungkin menjaganya, Bu, kalau saya bilang. KPAI dilibatkan. Saya tahu KPAI ketuanya itu juga sangat ini. Jadi ini harus kita lindungi sama-sama, Bu. Tidak mungkin kalau baik, Pak. Ya, terima kasih atas masukannya. Nanti kita akan sama-sama mencoba untuk mengikuti masukan yang Pak Dokter berikan. Baik, Bapak Ibu semua peserta webinar malam hari ini, terima kasih atas waktunya bisa sampai di penghujung acara. Mohon maaf sekali lagi kami haturkan karena memang waktunya tidak bisa panjang, tapi mudah-mudahan manfaatnya bisa kita ambil. Manfaatnya sangat banyak yang bisa kita ambil sehingga membantu kita untuk bisa menjaga anak-anak kita dan keluarga kita dari penularan COVID yang begitu cepat. Untuk masalah pendidikan, tadi juga sudah Pak Dokter kasih rambu-rambunya. Nah, kita sudah jelas sekarang untuk pendidikan anak kita harus bagaimana nantinya. Yang pasti, yang satu kata kunci yang saya dapat pada malam hari ini. Kesabaran kita sebagai orang tua untuk menahan diri. Karena anak-anak itu semua tergantung kita. Mau anak yang normal ataupun anak-anak spesial kita. Itu kita yang bisa memegang kuncinya
mau seperti apa anak-anak kita itu kita arahkan. Dengan keterbatasan anak-anak kita yang Down syndrome, kita tetap selalu memberitahukannya tentang protokol kesehatan. Tentang 4M ya, kalau saya lihat, memakai masker, mencuci tangan sesering mungkin, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Dan ibu-ibu lah yang tahu, bapak-bapak lah yang tahu bagaimana cara menjelaskannya kepada anak-anak kita. Nah, di samping itu, tadi ada beberapa anjuran yang tadi saya catat ya dari Pak Dokter, dari slide-nya. Pertama, ikuti anjuran sesuai protokol kesehatan. Kemudian, sesuaikan dengan kebutuhan dasar anak-anak kita, apa yang dia butuhkan pada saat ini, meskipun kita sebagai orang tua harus, ya dalam tanda kutip, capek. Daripada nanti kita melihat anak kita masuk ke ruang ICU. Kemudian kita harus tetap menjaga asupan gizi untuk anak-anak kita, itu merupakan tindakan preventif yang dapat kita lakukan. Nah, aktivitas fisik sebaiknya tetap dilakukan dengan memperhatikan rambu-rambu dan protokol kesehatan. Mungkin ini yang dapat saya rangkum pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Dokter. Mudah-mudahan Pak Dokter sehat-sehat selalu karena kita masih menunggu anjuran-anjuran dari Pak Dokter. Mudah-mudahan kita semua juga sehat-sehat selalu. Insya Allah. Amin. Ya. Makasih ya, Pak Dokter. Salam buat mohon maaf kalau ada yang ini ya. Amin. Kami yang mohon maaf ya. Pak Dokter. Ya. Terima kasih sekali. Jangan bosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya tutup pertemuan ini dengan alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa di acara webinar POTATS berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Muri, Dr. Aman. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Dokter.